Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa. Aksi tidak terpuji kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sepasang kekasih mencuri sebuah telepon genggam di salah satu kantor jasa pengiriman barang. Aksinya pun terekam kamera pengawas atau CCTV. Inilah rekaman CCTV saat sepasang kekasih nekat mencuri telepon genggam di salah satu dashboard motor milik kurir yang terparkir di halaman kantor jasa pengiriman barang di Jalan Cakalang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat beraksi, para tersangka berbagi peran, baik mengawasi maupun sebagai eksekutor. Usai berhasil mencuri HP, keduanya langsung kabur. Atas dasar rekaman inilah pihak kepolisian setempat memburu kedua tersangka. Seorang remaja pengendara motor tewas usai dibacok pembegal. Aksi begal tersebut terekam CCTV di lokasi kejadian. Aksi begal sadis yang diduga dilakukan kawanan geng motor terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Korban yang merupakan remaja pengendara motor tewas tergeletak bersimbah darah di lokasi kejadian setelah dibacok pelaku. Sementara motor milik korban dibawa kabur oleh para pelaku. Aksi begal tersebut terekam kamera CCTV yang terpasang di sebuah bengkel tak jauh dari lokasi kejadian dan menjadi viral. Terekam ada 6 orang membegal dengan menggunakan senjata tajam. Dalam video tersebut, terekam korban dikejar oleh pelaku dari arah Wisma Asri hingga korban terjatuh. Korban sempat melakukan perlawanan, namun tak berdaya lantaran kalah jumlah. Korban diketahui bernama Andika Putra Prananda, usia 16 tahun, warga Kafling Tunas Jaya Harapan Mulia, Medan Satria, Kota Bekasi. Hari Senin tanggal 21 Desember 2020, tepatnya pukul 1 dini hari, ada warga yang melaporkan ke Polsek Bekasi Utara, di mana melihat korban tertelungkup di Jalan Raya Perjuangan Bekasi. Ada luka-luka ya di badannya, dan kami juga sudah membawa korban ke Rumah Sakit Polri. Pihak berwajib kini tengah memburu seluruh pelaku dan kasus pembegalan berujung maut ini kini ditangani oleh Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One, mengabarkan. Informasi berikutnya pemirsa, seorang dokter wanita dianiaya petugas keamanan hotel di Palmerah, Jakarta Barat viral di media sosial. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan muka setelah dipukul oleh pelaku menggunakan benda tumpul. Olah tempat kejadian perkara langsung dilakukan tim gabungan Resmob dan Jatan Ras Polres Jakarta Barat di Hotel Bambu Inn di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Bahkan bercak darah korban masih tersisa di sebuah ruangan kosong di lantai 6 hotel yang merupakan tempat terjadinya tindakan penganiayaan. Selain meminta keterangan para pegawai dan karyawan hotel, polisi juga memeriksa rekaman kamera CCTV hotel untuk mencari petunjuk kronologis peristiwa ini. Dari rekaman CCTV, pelaku sempat menyeret korban yang saat itu sudah dalam kondisi terluka hingga ke area parkir di basement hotel. Dari hasil pemeriksaan para saksi sementara, diduga sempat terjadi salah paham antara Dr. Ranisa Larasati dan pelaku yang membuat pelaku emosi hingga melakukan penganiayaan terhadap korban. Kami dari Unit Resmob dan Jatan Ras Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan olah TKP atas dasar laporan polisi yang dilaporkan oleh masyarakat terhadap dugaan adanya penganiayaan yang diduga sementara dilakukan oleh salah satu security di hotel ini. Dari hasil olah TKP, dari petunjuk yang ada, serta ditambah keterangan-keterangan saksi yang berada di sekitar TKP, yakini kejadian itu memang benar terjadi di sini dan pelaku sudah kita identifikasi. Setelah ini kami akan segera
mencari keberadaan pelaku dan melakukan penangkapan. Untuk korban sendiri itu siapa sih Pak? Korban kebetulan datang pagi itu sebagai peserta pelatihan yang dilaksanakan di hotel ini, dan sekarang korban ada di rumah sakit menjalani operasi. Korban mengalami luka apa? Luka di kepala ya, pertama luka robek di bawah mata dan di tempurung palanya pecah. Kini polisi masih memburu pelaku yang masih buron. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Pemirsa, kecelakaan naas berlangsung di Jalan Tol Pekanbaru Dumai yang mengakibatkan 2 orang penumpang meninggal dunia. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil minibus menabrak truk dari belakang. Astagfirullah, ya Allah. Inilah detik-detik sesaat setelah terjadi kecelakaan fatal antara mobil minibus dengan truk di kilometer 21 Tol Pekanbaru, Kabupaten Siak, Riau. Anaknya aja yang sehat aja. Petugas tol yang tiba di lokasi kejadian mengevakuasi para penumpang mobil minibus yang berjumlah 7 orang. Satu persatu, para korban dikeluarkan dari mobil minibus yang ringsek. Kemudian diketahui sopir minibus terluka parah dan 2 penumpang di bangku depan meninggal dunia di tempat kejadian. Kecelakaan fatal terjadi diduga akibat sopir mobil minibus yang mengantuk. Kendaraan pun melaju kencang tanpa kendali. Akibatnya mobil menabrak truk yang sedang melaju di arah bersamaan. Akibat dari kecelakaan tersebut, 2 korban meninggal yang merupakan ibu dan anak. Ini adalah istri dari pengemudi, artinya yang meninggal juga anak dari pengemudi. Kemudian dalam kendaraan tersebut ada 8 penumpang beserta sopir ya, yang lainnya korban mengalami luka-luka namun sudah dirawat pulang. Diduga kecelakaan tersebut terjadi akibat dari human error ya, kurang hati-hatinya pengemudi BRP sehingga menghantam dari arah belakang kendaraan yang ada di depannya. Saat ini sopir mobil minibus dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit. Sementara 2 korban yang meninggal dunia adalah seorang ibu beserta anaknya yang masih berusia 1 tahun. Polisi meminta keterangan pengemudi truk untuk memastikan penyebab peristiwa nahas tersebut. Kecelakaan juga membuat antrean panjang kendaraan tidak bisa terhindarkan. Pengendara yang melintas melambatkan laju mereka untuk melihat kecelakaan nahas tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, TV One mengabarkan. Hujan deras selama 3 jam mengakibatkan sejumlah ruas jalan utama di kota Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Banjir diperparah akibat sistem drainase yang buruk. Inilah kondisi ruas jalan Cipto Mangunkusumo, kota Cirebon Selasa malam. Jalan yang menjadi pusat bisnis, pertokoan dan perkantoran ini terendam banjir setelah diguyur hujan deras selama 3 jam. Bahkan median jalan yang membatasi arah dari kota maupun keluar kota nyaris tak terlihat akibat tergenang banjir setinggi 50 hingga 80 cm. Selain disebabkan tingginya intensitas hujan, banjir diperparah dengan sistem drainase yang buruk. Sejumlah kendaraan yang nekat menerjang banjir mogok di tengah genangan. Bahkan tak sedikit dari pengendara yang terjebak banjir menjadikan median jalan untuk menunggu air surut. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, Gunung Etna di Sisilia, Italia kembali erupsi Senin malam waktu setempat. Gunung berapi terbesar di Eropa ini memuntahkan batu panas disertai dengan lava pijar yang mengalir ke lereng gunung. Menurut media Italia, erupsi terjadi di 3 kawah berbeda.
Namun erupsi kali ini tidak menimbulkan resiko apapun bagi area di sekitarnya, justru menampilkan pemandangan erupsi yang menakjubkan. Polisi berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 201 kg senilai 165 miliar rupiah di sebuah hotel di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat. Kabar selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.